Sengeki si mata jarum, kubali sengeki si pupur lino. Kota beradat dengan suguhan alam, budaya, adat istiadat, tempat sejarah menjadi satu. Menjadi bukti sejarah bahwa persatuan dan persaudaraan harus dijunjung tinggi agar tidak ada lagi permusuhan. Bersyukur terlahir dan dapat menyaksikan secara langsung anugerah indah di bumi Arung Palaka. Jeli melihat, cerdas dalam berpikir dan bertindak. Pada video ini, saya menggunakan baju toko Bugis yang dipadukan dengan lipa sabe, karena pakaian ini merupakan salah satu busana khas budaya Bugis yang memiliki makna keanggunan serta kesopanan. Saya memilih warna hijau datu karena terlihat cerah, segar, dan memberikan kesan elegan saat digunakan. Lipa sabe yang saya gunakan terbuat dari kain sutra khas Bugis yang terkenal halus dan memiliki motif yang indah sehingga membuat penampilan terlihat lebih tradisional dan berkelas. Selain itu, saya juga memakai beberapa aksesoris seperti anting, gelang, dan hiasan lainnya sebagai pelengkap agar tampilan lebih menarik dan selaras dengan busana adat yang saya gunakan. Menurut saya, perpaduan baju toko Bugis, lipa sabe, dan aksesoris ini tidak hanya mempercantik penampilan, tetapi juga menjadi cara untuk menunjukkan rasa bangga terhadap budaya Bugis dan melestarikannya di kehidupan sehari-hari. Dalam budaya Bugis, terdapat nilai kebersamaan yang sangat kuat. Salah satunya terlihat pada video sebelumnya, yaitu tradisi matanang atau menanam padi bersama. Tradisi ini dilakukan dengan cara membantu antar warga saat turun ke sawah. Masyarakat biasanya bekerja secara gotong royong, mulai dari menyiapkan lahan, menanam bibit padi, hingga merawat tanaman. Nilai utama dari matanang yaitu kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih ringan dan hubungan antar masyarakat semakin erat. Tradisi ini juga mengajarkan bahwa dalam kehidupan manusia tidak bisa hidup sendiri dan perlu saling membantu satu sama lain. Selain itu, budaya matanang mencerminkan rasa syukur masyarakat Bugis terhadap alam dan hasil bumi yang diberikan. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan penuh semangat dan bersamaan sehingga menciptakan suasana harmonis di lingkungan masyarakat. Tradisi tersebut menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya Bugis yang masih dijaga hingga sekarang ini.
lebih dikenal dengan sebutan Pesta Pasca Panen, merupakan salah satu pesta syukuran atas keberhasilannya kepada Yang Maha Kuasa. Dan orang-orang akan berkumpul di tempat untuk melakukan penumbukan secara bersama-sama. Mapa Dendang sendiri diadakan secara besar-besaran. Pada dasarnya, Mapa Dendang berupa bunyi alu galasung yang silih berganti sewaktu penumbukan padi. Dalam komponen ini memiliki 6 perempuan, 3 pria, tingkat tinggi sebagai penumbuknya. Lesung yang terbuat dari lumbang kayu panjang untuk penumbukan padi. Dalam video tadi dapat kita lihat bahwa dalam budaya Bugis, Mapa Dendang merupakan tradisi adat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen padi. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setelah masa panen dan menjadi simbol kebersamaan masyarakat. Pada kegiatan Mapa Dendang, masyarakat menumbuk padi menggunakan alung dan lesung secara bersama-sama sehingga menghasilkan bunyi yang khas dan harmonis. Tradisi ini bukan hanya sekadar kegiatan menumbuk padi, tetapi juga memiliki makna budaya yang mendalam. Mapa Dendang mencerminkan semangat gotong royong, persatuan, dan kerjasama antar masyarakat Bugis. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul, saling membantu, dan saling merayakan hasil panen dengan penuh sukacita. Selain itu, Mapa Dendang juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan melestarikan budaya daerah agar tetap dikenal oleh generasi muda. Irama yang dihasilkan oleh tumbukan alung dan lesung menciptakan suasana yang meriah dan menunjukkan kekompakan masyarakat Bugis dalam menjaga tradisi leluhur mereka. Mapa Dendang sendiri diadakan secara besar-besaran. Pada dasarnya, Mapa Dendang berupa bunyi alu galasung yang silih berganti sewaktu penumbukan padi. Dalam komponen ini memiliki 6 perempuan, 3 pria, tingkat tinggi sebagai penumbuknya. Lesung yang terbuat dari lumbang kayu panjang untuk penumbukan padi.
mapadendang makacapi makelong andi dai tomari lau ribuan marajai nato pada salaman. Selanjutnya, ada dalam budaya Bugis, yaitu macara otang, merupakan tradisi yang dilakukan saat usia kehamilan memasuki 7 bulan. Tradisi ini menjadi bentuk doa dan rasa syukur keluarga kepada Tuhan agar ibu dan calon bayi diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran hingga proses persalinan nanti. Biasanya, keluarga berkumpul untuk memberikan dukungan dan doa kepada ibu hamil sebagai bentuk perhatian dan kebersamaan dalam keluarga Bugis. Sementara itu, mak baca doang adalah tradisi membaca doa bersama yang dilakukan dalam berbagai acara adat maupun kegiatan keluarga. Tradisi ini bertujuan memohon keberkahan, keselamatan, dan kebaikan bagi orang yang melaksanakan acara tersebut. Dalam pelaksanaannya, biasanya tokoh agama atau orang yang dituakan memimpin membaca doa. Kemudian dilanjutkan dengan kebersamaan bersama keluarga dan masyarakat. Kedua tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi nilai religius, kekeluargaan, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada budaya Bugis yaitu Mapatato bola dan Mapaletek bola, merupakan tradisi yang mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat. Mapatato bola adalah kegiatan mendirikan rumah secara bersama-sama. Sedangkan Mapaletek bola adalah tradisi memindahkan rumah ke tempat yang lain dengan bantuan banyak warga. Kedua tradisi ini menunjukkan kuatnya rasa solidaritas dalam kehidupan masyarakat Bugis. Warga saling membantu tanpa mengharapkan imbalan, mulai dari mengangkat tiang, menyusun bangunan, hingga memindahkan rumah secara beramai-ramai. Karena rumah adat Bugis
berbentuk rumah panggung dari kayu. Rumah dapat dipindahkan tanpa harus dibongkar seluruhnya. Selain itu, tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan antar masyarakat. Biasanya, kegiatan ini dilakukan dengan penuh semangat, kerjasama, dan diakhiri dengan doa bersama atau mak baca doang, agar rumah yang dibangun maupun yang telah dipindahkan membawa keselamatan dan keberkahan bagi penghuninya. Tradisi mapatotok bola dan mapeletek bola menjadi bukti bahwa budaya Bugis sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong. Selanjutnya, pada kegiatan ini, saya datang ke panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial dan rasa ingin berbagi kepada teman-teman yang ada di sana. Bantuan yang saya berikan mungkin tidak terlalu besar, tetapi saya berharap bisa bermanfaat dan membawa kebahagiaan bagi mereka. Menurut saya, kepedulian sosial adalah sikap yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan sikap membantu dapat mempererat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Melalui kegiatan ini, saya juga belajar untuk lebih bersyukur, peduli terhadap sesama, dan memahami bahwa masih banyak orang yang membutuhkan perhatian serta dukungan dari lingkungan sekitar. Saya berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan agar semangat berbagi dan tolong-menolong tetap tumbuh di tengah-tengah masyarakat. bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Persoalan sampah masih menjadi beberapa titik di makin masif tak dibarengi dengan Kita sebagai konsumen merupakan penghasil sampah. Dari setengah sampah yang ada di Indonesia, jumlah sampah yang ada di negara kita hampir mencapai 100 ton, termasuk sampah plastik.
Sampah merupakan faktor utama penyebab segala sumber penyakit dan bencana alam yang terjadi di Indonesia, seperti banjir. Hal ini disebabkan karena cara pengelolaan sampah yang salah dan membuang sampah sembarangan. Sosial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Jumlah sampah plastik yang terbuang hingga ke laut mencapai 8 juta ton dalam setahun. Tahukah kamu sampah plastik di Sungai Cisadane, Tangerang sudah hanyut sampai ke benua Afrika? Warga menuding tumpukan sampah di saluran air menjadi penyebab banjir. Bandung masuk ke gorong-gorong untuk membersihkan saluran drainase dari sampah. Ayo kita memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Kita sebagai generasi muda harus sadar bahwa sampah sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Marilah kita mengelola dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya, agar mengurangi dampak buruk bagi kehidupan kita dan makhluk hidup lainnya. Marilah kita bersama-sama belajar untuk mengelola dan memilah sampah, agar Indonesia bebas dari sampah. Maka kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Pedulilah dengan lingkungan sekitarmu agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita sama-sama belajar untuk mengelola dan memilah sampah yang baik dan benar. Kebersihan sekitar berpengaruh bagi kesehatan kita. Jika Indonesia bebas sampah, maka tubuh kita juga terbebas dari penyakit. Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.